Wanita yang menyeberang jalan. Ini adalah cerita ketika aku masih bekerja di sebuah perusahaan swasta. Dari kecil, aku dapat merasakan hal-hal mistis. Mulai dari suara-suara yang tidak dapat orang lain dengar, hingga sosok-sosok yang tidak bisa orang lain lihat. Namun di antara semuanya, ada sebuah pengalaman yang belum bisa kulupakan. Saat itu, aku bekerja di sebuah perusahaan swasta. Aku kerap kali melakukan perjalanan dinas untuk mengunjungi kantor cabang. Tidak hanya kantor-kantor yang berada di dalam kota, tetapi tidak jarang juga aku pergi hingga keluar kota, bahkan sampai pada pedalaman. Perusahaan menyediakan mobil dan supir untuk mengantarku. Namun, jika perjalanan tidak terlalu jauh, dan jika menurutku aku bisa pergi sendiri, aku lebih memilih untuk pergi sendiri. Suatu ketika, aku harus melakukan perjalanan dinas keluar kota. Jaraknya tidak jauh, hanya sekitar 1,5 sampai 2 jam perjalanan. Aku memutuskan untuk pergi sendiri. Saat itu tidak ada yang aneh. Aku tiba di tujuan dan melakukan pekerjaanku seperti biasa hingga saat aku pulang. Aku pulang sekitar pukul 10 lebih. Aku melewati jalan yang sama seperti saat aku pergi. Sebuah jalan raya yang terhubung dengan kota tempat aku tinggal. Tetapi, meskipun jalan raya, suasana di sana sangat sepi. Mungkin karena hari itu adalah hari kerja, pikirku. Di sisi kanan dan di kiri jalan, hanyalah lahan kosong atau lahan persawahan. Sesekali, aku melihat sebuah rumah warga yang terbuat dari kayu. Dan penerangan di jalan itu pun sangat minim. Aku hanya bisa mengandalkan penerangan dari lampu mobilku. Semakin jauh aku berjalan, semakin sedikit kendaraan yang kutemui. Tibalah aku di sebuah lampu merah. Saat itu, sudah tidak ada kendaraan lain selain mobil yang aku kendarai. Aku pun berhenti di sebuah lampu merah. Namun di seberang jalan, aku melihat seseorang yang sedang menyeberang jalan. Aku tidak bisa melihat dengan jelas karena penerangan yang sangat sedikit. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, namun jalannya sangat lambat. Seperti sosok seorang wanita yang sudah tua. Aku baru dapat memastikannya ketika dia berada di area penerangan lampu mobilku.
Ketika itu, aku benar-benar yakin bahwa dia memanglah seorang wanita. Tetapi aku tidak dapat melihat wajahnya. Namun aku bisa melihat dia mengenakan sebuah gaun panjang hingga menutupi kakinya. Aku tidak tahu kenapa ada seorang wanita di tengah malam di sebuah daerah terpencil yang mengenakan pakaian semewah itu. Dia berjalan sangat lambat. Bahkan hingga lampu berubah menjadi hijau, dia belum sampai ke seberang jalan. Aku hanya bisa menunggu wanita itu sampai. Baru kemudian aku melanjutkan perjalananku. Aku melanjutkan perjalananku. Aku sudah cukup lelah untuk memikirkan siapa wanita itu dan apa yang sedang dia lakukan. Aku melewatinya tanpa melihat ke arahnya lagi. Sekitar 10 menit perjalanan, aku harus kembali berhenti di sebuah lampu merah. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan lampu merah sebelumnya. Bahkan sangat mirip dengan sebelumnya. Tidak ada kendaraan lain. Juga penerangan yang sangat sedikit. Hanya seseorang yang menyeberang jalan. Kenapa ada sebuah kebetulan seperti ini? Bahkan seorang yang kulihat sangat mirip dengan yang sebelumnya. Postur tubuhnya dan gaya jalannya semuanya mirip. Meskipun begitu, aku masih berusaha berpikir bahwa itu bukanlah orang yang sama dengan sebelumnya. Hingga dia memasuki area penerangan lampu mobilku, dia juga mengenakan setelan gaun yang sama. Dia adalah sosok wanita yang tadi. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa menyusulku? Padahal dia berjalan dengan sangat lambat. Aku segera sadar bahwa dia bukanlah manusia. Ketika lampu sudah berubah menjadi hijau, wanita itu masih belum sampai di seberang. Jika dia memang bukan manusia, aku bisa saja mengabaikannya dan menjalankan mobilku. Namun jika dia manusia, pasti aku akan menabraknya. Aku tidak punya pilihan selain menunggunya sampai di seberang. Aku melanjutkan perjalananku. Aku tidak mau melirikkan mataku untuk melihatnya. Tidak lama, aku kembali berhenti di sebuah lampu merah. Tanpa ada kendaraan lain di sekitarku. Juga penerangan yang sangat sedikit. Dan lagi seorang yang menyeberang jalan.
Aku sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau mistis. Tetapi kali ini, aku merasa ini yang paling berbahaya. Jika terus seperti ini, dia akan mengikutiku sampai aku tiba di rumah. Aku kemudian berpikir untuk melewatinya sebelum wanita itu tiba di seberang. Dia berjalan sangat lambat. Aku yakin aku dapat melewatinya tanpa menabraknya. Meskipun aku harus melanggar rambu lalu lintas. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku segera menginjak pedal gas sebelum wanita itu sampai di tengah jalan. Dan aku dapat melewatinya, pikirku. Aku sudah membulatkan tekad untuk tidak menoleh. Namun ketika cahaya mobilku menerangi wajahnya, ada yang mengganjal perasaanku. Aku tidak dapat menahan rasa penasaranku untuk menoleh dan melihat wajahnya. Dia berada tepat di samping kaca mobilku ketika aku melewatinya. Seorang wanita, tapi bukan wanita tua. Aku hanya berasumsi dia sudah tua karena dia berjalan lambat. Wajahnya sangat tidak asing. Wajah wanita itu sangat mirip dengan wajahku. Dia tersenyum sangat lebar. Bahkan aku saja tidak pernah tersenyum selebar itu. Aku tidak dapat melihat kedua matanya. Bukan karena gelap, tapi karena sosok itu memang tidak memiliki bola mata. Kedua matanya hanya terlihat seperti lubang hitam. Aku menjadi semakin yakin bahwa yang sedang kulihat bukanlah manusia. Aku memalingkan pandanganku kembali ke jalan. Aku melanjutkan perjalananku ditemani rasa takut. Aku tidak berani menolehkan mataku ke kanan ataupun ke kiri. Bagaimana jika dia mengikutiku? Bahkan melihat kaca spion pun aku tidak berani. Perjalananku masih membutuhkan waktu sekitar 30 menit lagi. Dan aku harus melewati beberapa lampu merah lagi. Untung saja, hingga aku sampai ke rumah, sosok itu sudah tidak menampakkan diri lagi. Namun hingga saat ini, jika aku melihat orang yang menyeberang jalan di tengah gelapnya malam, aku selalu teringat dengan sosok wanita yang menyerupaiku.